Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Arum. Ya, jadi hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya hereditas. Nah, hereditas ini masih ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya, yaitu bab substansi genetika, terus dan juga pembelahan sel. Ya, jadi simak videonya baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat dan dicatat poin-poin pentingnya. Oke. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang namanya hereditas? Nah, hereditas kita kenal dengan yang namanya pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau penurunan sifat dari induknya, alias dari bapak dan juga dari ibu, ya, sifat-sifat yang diwariskan atau diturunkan oleh bapak dan juga ibu, gitu. Nah, kalau pada kelas 12 IPS lintas minat, di sini Miss tidak akan terlalu jauh menjelaskannya, jadi hanya pengenalan istilah-istilah dan bagaimana cara membedakan sifat-sifat yang terkait gitu. Jadi ada beberapa istilah-istilah, ya. Jadi ada istilah dalam pewarisan sifat atau hereditas ini. Nah, itu pertama ada alel, ya. Terus ada homozigot, lalu ada heterozigot. Selain heterozigot ada nomor 3, nomor 4 ada yang namanya dominan, lalu resesif gitu. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Alel, ya, alel itu merupakan sifat yang ada di dalam kromosom. Ya, masih ingat kromosom itu yang mana? Yang seperti apa? Yang gambarnya seperti ini. Ya, ini ada DNA gitu. Ini juga ada DNA. Nah, ini namanya kromosom. Kromosom itu selalu berpasangan. Artinya dia selalu 2 buah seperti ini. Gitu. Ini selalu berpasangan. Ya. Nah, jadi sifat-sifat yang terdapat di dalam kromosom, misalnya di bagian sini alel, ya. Terus ada juga bagian sini alel, ya. Nah, ini misalnya hanya satu sifat saja dalam tubuh, misalnya sifat golongan darah misalnya, ya, gitu. Lalu yang selanjutnya ada yang kita kenal dengan yang namanya tadi ada dominan dan juga resesif, ya. Jadi kalau dominan itu misalnya dikategorikan dengan huruf besar, ya, huruf besar, dan resesif itu huruf kecil. Jadi ini sebenarnya kebalikannya saja, huruf besar dan huruf kecil. Kalau dominan berarti sifat-sifat yang dominan, ya. Jadi sifat dominan atau sifat yang tampak gitu. Kalau yang resesif berarti sifat yang tertutup, gitu. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya di sini ada suatu sifat dari buah mangga. Nah, misalnya ini mangga manis, ya. Sifatnya itu mangga manis, berarti kan sifatnya manis, ya. Nah, kita kategorikan ini dengan huruf M. Ya, kita sebutnya huruf M karena manis, ya. Sifatnya karena manis, jadi Miss kasih di sini adalah huruf M. Nah, lawannya manis apa? Lawannya manis adalah asam. Nah, ini tetap dikategorikan juga dengan M, cuma yang membedakan antara manis dan juga asam ada terletak pada hurufnya. Kalau manis itu hurufnya M besar, tapi kalau untuk asam hurufnya M kecil. Gitu. Nah, kedua huruf ini yang disebut sebagai dominan dan juga resesif gitu. Jadi kalau untuk sifat mangga
Yang manis itu dikategorikan atau dilambangkan dengan M besar atau dominan. Berarti karena sifatnya ini yang paling tampak adalah yang dominan atau yang manis, berarti M besar. Lalu ada sifat kedua, kalau sifat yang resesif atau yang tidak tampak atau tertutup, itu dilambangkan dengan M kecil, lawannya dari M besar. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, Miss kasih contoh lagi. Misalnya ada sifat dari misalnya sifat dari tinggi badan seseorang, ya, atau berarti misalnya siapa ya? Oke, Miss kasih contoh misalnya si A, ya, itu punya tinggi badan, punya tinggi, ya, badannya tinggi. Nah, ya kan? Berarti ini kan namanya karakternya dominan, ya kan? Nah, sebenarnya huruf-huruf ini bebas mau dikategorikan atau dibuat huruf depannya aja T atau apa I, cuma kan untuk memudahkan. Jadi Miss ambil huruf depannya yaitu T alias tinggi. Nah, berarti kalau dominan hurufnya T besar. Berarti kalau yang resesif dikategorikan sebagai hurufnya apa? Hurufnya adalah T kecil gitu. Nah, biasanya kalau di hereditas itu tertulisnya atau ditulisnya seperti ini. Berarti kalau yang dominan T besar ya, karena dia sifatnya harus berpasangan. Karena kan tadi di awal kromosom dalam kromosom dalam tubuh manusia itu yang membawa sifat pasti berpasangan, karena ini misalnya milik ibu sebelah sini, terus yang ini milik bapak sebelah sini, gitu. Seperti itu ya yang diwariskan. Berarti yang resesif juga sama. Yang resesif juga T kecil sama, berpasangan, gitu. Nanti Miss berikan contoh soal untuk menentukan bagaimana lebih jelasnya terkait dominan dan juga resesif. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke istilah yang berikutnya, yaitu ketiga atau keempat boleh, itu homozigot dan juga heterozigot. Nah, kalau homozigot asal katanya itu dari homo atau sama, dan yang hetero atau beda. Jadi homozigot bisa dikategorikan sebagai sifat yang sama, ya, atau ya boleh sifat yang sama deh. Nah, terus di sini ada sifat yang beda gitu. Jadi kalau misalnya contohnya adalah di sini, kalau ada suatu sifat biji buah yang bulat misalnya. Nah, bulat ini lawannya apa? Lawannya kan kisut ya, artinya dia tidak bulat gitu. Nah, berarti sifat homozigot itu seperti apa? Bulat. Nah, kalau bulat berarti yang homozigotnya sama seperti yang dominan tadi. Berarti B besar. Kalau yang hetero berarti B kecil. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya ada juga kasus-kasus yang digabung, misalnya seperti ini. Diketahui suatu sifat, misalnya sifat dari buah mangga yang manis, tapi dia homozigot resesif misalnya. Ya, ini salah satu contoh, example ya. Nah, berarti menentukannya gimana? Oh, homozigot resesif. Kan berarti alelnya itu adalah si sifat yang manis ya. Manis itu kan dominan. Nanti manis adalah M besar. Nah, oke. Terus ditanya berarti homozigot resesif. Homozigot resesif. Nah, ini kan gabungan ya dari homozigot dan juga resesif. Berarti menentukannya gimana? Homozigot berarti M besar,
M besar. Tapi karena ada si resesif, jadinya ditulisnya bukan M besar, tapi M besar dan M kecil gitu. Karena dia ada sifat si resesifnya gitu. Paham ya? Jadi nggak semua sifat itu dominan. Jadi nggak semua sifatnya itu hurufnya besar-besar, tapi ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, biasanya kalau kayak gini disebutnya atau dibacanya adalah sifat buah mangga yang apa? Yang sepat biasanya. Bukan asam lagi tapi sepat karena ada perpaduan dominan. Ada perpaduan dominan dan ada perpaduan resesif gitu. Oke ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang diketahui ditanya homozigot dominan. Kalau tadi homozigot resesif, ini homozigot dominan. Nah, itu seperti apa? Berarti kalau misalnya pakai manggah tadi ya, manggah itu kan berarti M besar ya kan? Karena mangganya manis. Sorry, di sini lupa nulis. M besar. Nah, kalau homozigot dominan sudah homozigot dan dia dominan, berarti dia tulisnya seperti apa? Ya sama seperti ini. Homozigot hurufnya sama, M besar dan dominan. Berarti kalau dominan besar semua ya, berarti benar kayak gini. Kalau begini benar nggak, Miss? Ini salah. Kalau begini kecil-kecil semua salah juga. Yang benar adalah yang ini. Gitu ya, bisa dipahami. Oke? Oke, Miss lanjut. Nah, untuk istilah selanjutnya itu ada yang namanya genotip, terus ada fenotip, ada lagi yang namanya parental. Nah, ini apa sih? Nah, kalau parental ini adalah induk atau orang tua, parents ya, arti katanya dari parents gitu. Parental atau parents, induk, berarti ada induk betina dan juga induk jantan. Ini lambangnya seperti ini. Lalu kalau genotip itu apa? Genotip itu sifat yang terlihat gitu, sifat yang terlihat dari luar. Nah, kalau yang fenotip ini sifat yang tertutup atau yang tidak terlihat dari luar gitu. Nah, ini contohnya seperti apa sih genotip dan juga fenotip? Sebentar, ini Miss gambarkan dulu. Untuk yang genotip, jadi kan genotip itu sifat yang tampak ya. Genotip, aduh sorry, tulisannya salah. Genotip. Nah, sifat yang tampak dari luar. Berarti kalau misalnya seperti itu, kategorinya seperti apa? Berarti kayak gimana? Kalau mangga manis misalnya. Mangga manis. Ini sifatnya ya, misalnya. Berarti genotipnya dilambangkan dengan M besar. Ini adalah genotip. Kalau misalnya fenotip, ya, fenotip itu kan berarti sifat yang tidak tampak ditambah lingkungan. Ya, berarti gen plus lingkungan. Gen plus lingkungan. Nah, ini berarti kalau sifatnya mangga manis, nah fenotipnya itu seperti apa? Ya, fenotipnya adalah mangga manis. Nah, ini ya, gini. Bedanya adalah kalau misalnya genotip itu ditandai oleh huruf-huruf. Jadi M besar, atau misalnya ini kan mangga manis. Terus kalau ada mangga yang sepet, berarti M besar M kecil. Terus kalau misalnya ada mangga asem, berarti M kecil. Nah, kalau fenotipnya ada mangga manis, mangga sepet, dan ada yang asam. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Nah, berarti tadi udah beberapa istilah yang ada dalam hereditas. Ada alel, ada dominan, resesif, terus ada apa lagi tadi? Alel, dominan, terus resesif, ada homozigot, ya, ada hetero, ada genotip,
fenotip, dan juga parental atau parent ya, parental. Nah, ini harus diingat baik-baik. Nanti setelah ini misalkan berikan contohnya seperti apa kalau diaplikasikan dalam soal gitu. Oke? Nah, di sini disajikan contoh soal terkait penentuan-penentuan istilah-istilah yang tadi sudah Miss jelaskan. Nah, di sini ada soal, apabila persilangan antara kucing berbulu hitam dengan kucing berbulu putih, maka menghasilkan F1 kucing berbulu abu-abu. Nah, F1 ini itu merupakan fenotip 1. Tadi fenotip itu adalah sifat yang tidak tampak, artinya tertutup, karena dia adalah gen plus lingkungan. Nah, bagaimana menentukan misalnya dominan, sifat dominan, dan juga sifat resesifnya dari soal yang ada di sini. Oke. Nah, apabila persilangan antara kucing berbulu hitam, dia ada kucing bulunya hitam dan kucing bulunya putih, ya kan? Nah, berarti sifat dominannya adalah kucing berbulu hitam. Ya, di sini Miss kategorikan berarti adalah hitam. Dominannya adalah H besar, H besar. Kalau misalnya berbulu putih, itu kan berarti sifat dari si resesif. Nah, sifat dari resesif itu adalah H kecil tandanya. Ini jangan lupa. Kalau dominan itu hurufnya besar, kalau resesif itu hurufnya kecil. Oke? Bisa dipahami? Nah, tapi sebenarnya ini kalau ditunjukkan hanya H besar atau H kecil, ini menunjukkan hanya terdapat satu sifat. Nah, ini Miss lupa jelaskan. Satu sifat ini disebut sebagai monohibrid. Nah, untuk yang dua sifatnya, jadi ada satu sifat dan ada dua sifat. Nah, kalau dua sifatnya itu namanya adalah asal kata dari di, berarti dihibrid gitu. Oke, seperti itu ya bedanya. Satu sifat monohibrid dan dua sifat adalah dihibrid. Nah, ini Miss kasih contoh yang lain. Kalau misalnya nentuin ada lagi nih nentuin misalnya yang tadi kita kenal dengan apa namanya tadi yang kita bahas tentang homozigot ya dengan heterozigot ya, dari sifat si kucing berbulu hitam dan kucing berbulu putih, hetero. Nah, yang homozigot berarti homozigot itu kucing berbulu hitam kan dominan, berarti jadinya kok B besar, kita Miss pakainya huruf yang H aja ya, jadi H besar gitu. Lalu kalau yang heterozigot itu berarti H besar H kecil, karena hurufnya beda ya, hetero. H besar dan H kecil. Kalau homozigot H besar. Ada lagi H kecil, karena ini sama ya, maksudnya H besar itu berarti dominan, H kecil resesif, tapi hurufnya sama, besar dan kecil. Begitu juga dengan yang kalau hetero itu berbeda, artinya di satu ada yang besar, nah satu lagi ada yang kecil gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sebenarnya ini Miss lanjut dengan pembahasan yang tadi. Ada monohibrid dan juga dihibrid, ya kan? Tadi ada mono dan dihibrid. Satu sifat dan dua sifat. Gimana sih cara nentuin mana yang monohibrid dan juga mana yang dihibrid? Nah, kalau monohibrid karena satu sifat, itu seperti ini. Jadi apabila terdapat antara kucing berbulu hitam dengan kucing berbulu putih. Jadi kita fokusin aja di kucing berbulu hitam. Nah, kucing berbulu hitam sifatnya itu kan cuma satu ya, artinya si bulu hitam aja. Nah, ini aja bulu hitam aja. Jadi dia termasuk kategori ke dalam yang monohibrid. Nah, kalau yang misalnya di sini nih kasih contoh kucing bulu hitam
dan dan mata besar misalnya, bola matanya besar. Berarti kan ini sudah terdapat dua sifat antara bulu yang hitam dengan mata yang besar. Nah, ini baru dikategorikan ke dalam yang mana? Yang dihibrid. Gitu. Oke ya, paham ya maksudnya ya. Jadi bedanya monohibrid dan juga dihibrid sudah terselesaikan. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa dikerjakan soalnya. Demis kasih soal untuk latihan, untuk seberapa jauh memahami video yang Miss berikan. Jika ada yang ditanyakan, boleh silahkan WA saja ke Miss gitu, atau komentar di bawah di kolom komentar atau di e-learning. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.